Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'd. Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah notifikasi yang tak terhenti, di tengah target, deadline, dan overthinking yang sering bikin sesat, Allah masih mengizinkan kita semua untuk bertemu pada Ramadan tahun 1447 Hijriah. Semoga kita semua bagian dari umat yang bertakwa. Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam demokrasi, kepercayaan publik adalah sebuah fondasi utama, dan kepercayaan itu dapat tumbuh dari sebuah keterbukaan. Salah satu wujud keterbukaan tersebut adalah memberikan ruang kepada masyarakat untuk memperoleh sebuah informasi. Berbicara mengenai informasi publik, Bawaslu Kabupaten Grobogan merupakan salah satu lembaga publik yang wajib menyampaikan keterbukaan informasi. Kita ketahui bersama, permohonan informasi publik sudah diatur dalam Perbawaslu nomor 1 tahun 2022. Jadi, masyarakat dapat mengajukan permohonan informasi publik ke Bawaslu. Kemudian, caranya seperti apa? Permohonan informasi publik dimohonkan oleh bisa datang secara langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Grobogan atau secara online. Kita ketahui bersama bahwasanya informasi yang ada di website Bawaslu Kabupaten Grobogan ada beberapa jenis. Ada informasi berkala, setiap saat, dan serta-merta. Kemudian, apa yang perlu disiapkan saat akan mengajukan permohonan informasi? Tentunya, sahabat Bawaslu dapat menyiapkan kartu identitas atau kita sebut biasanya KTP. Dan nanti akan dibantu oleh pemohon informasi, dibantu oleh tim untuk mengisi formulir permohonan informasi. Nah, sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada edisi Ramadan ini, coba kita korelasikan kaitannya transparansi sebagai nafas demokrasi dengan nilai religius Islam. Dalam prinsip Islam sendiri, kita kenal dengan istilah tabayun, yang berarti meneliti, mengklarifikasi, dan mencari kebenaran sebuah informasi secara mendalam sebelum mempercaya atau menyebarkannya. Artinya apa? Jika kita mendapatkan informasi terkait dengan kepemiluan ataupun apapun itu, kita bisa cek terlebih dahulu. Jangan langsung ditelan secara mentah-mentah. Berkaitan dengan informasi kepemiluan, tentunya kita bisa cek secara langsung di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 6 disampaikan bahwa kita memang sudah diminta untuk meneliti dan menelaah kembali kebenaran dari sebuah berita. Artinya jangan langsung diterima begitu saja. Kita tidak tahu kebenarannya apakah itu betul atau salah. Kemudian masih dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, bahwasanya Allah memang memerintahkan orang beriman untuk melakukan tabayun. Kita jelaskan lagi bahwasanya tabayun adalah verifikasi atau meneliti kembali saat menerima berita. Kemudian terkait dengan ketersediaan informasi di Bawaslu Kabupaten Grobogan. Jika kita korelasikan dengan nilai religius, memang segala data itu memang harus dibukukan atau dicatat secara baik. Karena apa? Supaya nanti bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Kalau kita coba flashback jauh dulu di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, zaman dahulu ketika mengkodifikasikan Al-Quran, saat itu mulai dibukukan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa hal seperti ini harus dibukukan? Karena memang pada saat itu banyak penghafal Al-Quran yang berguguran pada perang ataupun hal lainnya. Karena jika tidak dibukukan, tentu kita tidak bisa memperoleh informasi terkait dengan Al-Quran. Jadi pada masa itu memang sudah dibukukan sehingga kita bisa menikmati, bisa mempelajari dan bisa menelaah secara bersama-sama. Begitu juga dengan informasi yang ada di Bawaslu Kabupaten Grobogan.
Sahabat Bawaslu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya nilai-nilai ini, kita harapkan segala bentuk data atau informasi yang ada di Bawaslu Kabupaten Gerobokan kita dokumentasikan dengan baik, dengan harapan jika ada pemohon informasi bisa mendapatkan informasi dengan baik. Kita ketahui bersama, kenapa informasi di Bawaslu Kabupaten Gerobokan itu harus disediakan dan penting. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Yang kedua, mencegah disinformasi atau hoax. Seperti tadi kami sampaikan bahwasanya kita harus tabayun. Kita harus menelaah, mengklarifikasi, meneliti informasi itu sebelum kita terima. Yang ketiga, terkait dengan wujud keterbukaan informasi. Sebagai bagian dari keluarga besar Bawaslu Kabupaten Gerobokan, mari kita jadikan pelayanan informasi publik bukan sekedar kewajiban, melainkan bagian dari ibadah dan penguatan demokrasi. Karena demokrasi yang sehat lahir dari keterbukaan. Keterbukaan merupakan jalan menuju kepercayaan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam acara Kultum Demokrasi pada kesempatan hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.